budaya konsumtif itu melekat erat dalam budaya orang Manado, orang Kota Mobagu ya. Bagaimana hasil yang mereka dapat itu langsung dihabiskan untuk keperluan-keperluan konsumtif. Kredit Union Mototabian lahir dari keprihatinan Gereja Katolik, khususnya yang ada di Paroki Kristus Raja Kota Mobagu. Pada waktu itu tahun 2007, tepatnya pada saat rapat pleno bulan Juni, para tokoh-tokoh umat bersama pastor mulai memikirkan bagaimana umat dan masyarakat yang ada di Kota Mobagu boleh diberdayakan secara sosial ekonomi dan boleh mandiri dalam hal ekonomi keluarga. Nah, pada saat itu dibuatlah persiapan-persiapan lokakarya, bahkan pelatihan-pelatihan untuk orang-orang yang akan nanti terjun sebagai aktivis-aktivis CU. Dan pada tahun 2008, tepatnya bulan Desember, berdirilah secara resmi Kredit Union Mototabian. Oh, kita kok anggota CU kok cuma coba-coba tadinya. Kok kita coba-coba, ternyata kita jalani apa tuh sesuai dengan CUP, aturan-aturan. Dan puji Tuhan setelah kita ikut selama kurang lebih 3 tahun, ini hasil dari CU. Orang bisa beli rumah, orang bisa kehidupan lebih sejahtera lebih. Karena orang diajar untuk menabung, untuk menyimpan, untuk menyisihkan sedikit yang orang punya untuk orang pakai sesuai dengan kebutuhan keperluan orang. Dan puji Tuhan, dalam waktu 3 tahun rumah ini jadi milik orang. Jadi anggota CU Mototabian itu per September total anggotanya itu 2.640 yang terdiri dari 3 kantor pelayanan. Jadi ada tempat pelayanan di Kota Mobagu, tempat pelayanan Tompasok Baru, dan tempat pelayanan Bitung. Nah, dari anggota 2.640 ini memang tidak semuanya itu aktif. Jadi anggota yang aktif itu 1.686 atau hanya sekitaran 65%. Kemudian yang tidak aktif itu 954 anggota. Kemudian dari anggota ini, untuk anggota yang Katolik itu ada 1.999 anggota atau sekitar 75,72% dari total anggota yang ada. Namun memang untuk perkembangan anggota yang masuk sejak 2-3 tahun terakhir ini memang lebih banyak direspon oleh dari non-Katolik. Padahal untuk khususnya ya di Paroki Kota Mobagu itu sudah ada program memberikan subsidi, atau jika ada umat Paroki Kristus Raja Kota Mobagu yang ingin mendaftar jadi anggota, uang pendaftarannya itu disubsidi dari paroki. Jadi paroki membayar sehingga calon anggota itu sudah tidak perlu lagi membayar uang pendaftaran. Tapi itu pun juga kurang direspon oleh umat. Padahal kalau mau dipikir umat yang non-Katolik, mereka harus membayar, tapi karena saking antusiasnya mereka ingin bergabung di CU, nah, mereka ikut pendidikan, kemudian bergabung dengan CU dengan membayar uang pendaftaran. Kalau buat kita, karena kita pengen menghadapkan sesuatu, orang harus berani berkorban. Jadi kalaupun dalam masa pandemi, jadi orang sisihkan untuk pengaturan, yaitu menabung. Jadi sesuai dengan aturan CU, menabung dulu baru kebutuhan lain. So itu kita iko akang no tuh CUP mau. Jadi setiap terima gaji ada penghasilan, orang sisihkan. Selain katu persepuluhan buat Tuhan, baru batabung masuk di CU, baru orang bisa beli untuk kebutuhan orang hari-hari. Jadi buat kita nggak terlalu berat. Kalau tantangan, mungkin orang cuma mau bilang,
bisa banyak utang atau bagaimana orang suka banyak yang dan tanda kutip menghina, oh banyak utang orang. Tapi puji Tuhan bukan hutang kok itu kalau CU. Selain hutang, orang bisa menabung untuk orang pe masa depan. Ya, jadi memang selama saya bergabung di CU itu, yang saya lihat memang untuk anggota-anggota yang ada maupun juga yang non anggota, jadi mereka tuh masih melihat memang CU ini hanya sekedar lembaga simpan pinjam ya, kayak koperasi harian. Tapi sebenarnya CU Mototabian itu memang memiliki misi utama, yaitu meningkatkan kualitas anggota agar bermartabat dan mandiri. Artinya itulah goalnya CU didirikan. Jadi memang kalau CU anggota ini kualitas hidupnya tidak meningkat, berarti artinya di situ CU kan gagal. Nah, memang selama ini yang dilihat anggota itu ya CU ini hanya sebagai tempat pelarian saja ya, dalam tanda kutip. Misalnya ketika kita perlu uang ke CU, karena CU mungkin lebih mudah, terlalu berbelit-belit prosesnya, bisa cair, bunganya juga rendah. Tapi ketika pinjaman sudah selesai, ya sudah. Padahal anggota sebenarnya masih ada kewajiban untuk menabung. Nah, CU ini juga kan ingin agar anggota memiliki perencanaan keuangan. Artinya harus ada kayak impian saya ini. Jadi ada hal-hal yang harus dilewati, harus diusahakan agar impian atau cita-cita anggota ini bisa tercapai. Tentunya kualitas hidup itu yang meningkat. Nah, tapi anggota itu mereka kurang perencanaan keuangan. Jadi artinya setiap masalah keuangan, setiap persoalan itu harus diselesaikan dengan pinjaman. Padahal sebenarnya untuk menopang misi ini bisa terwujud, CU menyiapkan berbagai produk simpanan untuk menjawab segala keinginan anggota. Ya, mulai dari simpanan untuk hari tua, untuk keadaan darurat, simpanan pendidikan anak, hari raya, rumah, tanah, bahkan kendaraan itu juga disiapkan oleh CU. Tapi memang anggota kurang berminat ya, karena mereka pikir ya nanti tuh kalau perlu pinjam. Itulah memang agak sulit di situ. Tantangan para aktivis kredit union Mototabian di zaman sekarang ini adalah sulitnya memberi penyadaran kepada masyarakat, juga kepada umat Katolik tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik demi perencanaan kesejahteraan di masa yang akan datang. Jadi apalagi kita tahu bersama budaya konsumtif itu melekat erat dalam budaya orang Manado, orang Kota Mobagu ya. Bagaimana hasil yang mereka dapat itu langsung dihabiskan untuk keperluan-keperluan konsumtif. Padahal sebenarnya begitu banyak kebutuhan hidup di masa yang akan datang yang harus direncanakan atau harus diatur dari sekarang. Misalnya biaya pendidikan anak, biaya untuk membangun rumah, biaya untuk pensiun nanti. Nah, kalau itu tidak menjadi bagian dari penyadaran kepada masyarakat, maka akan kesulitan. Mereka tetap melihat bahwa CU ini adalah lembaga keuangan saja, lembaga simpan pinjam saja. Nah, kami berusaha lewat berbagai macam pelatihan, mulai dari pelatihan finansial literasi, kecakapan keuangan, kemudian ada pelatihan dalam hal membuat produk-produk, pelatihan bagaimana menjadi wirausaha yang baik. Itu kami bagikan, kami ajarkan kepada anggota, termasuk juga mereka juga diberi perubahan pola pikir, dari pola pikir konsumtif menjadi pola pikir yang produktif. Ada mimpi bagi setiap aktivis yang berkarya di karya sosial seperti ini. Kami memiliki harapan bahwa Kredit Union Mototabian, lembaga ini bisa menjadi lembaga pemberdayaan yang nantinya akan mengubah umat Katolik dan masyarakat yang ada di tempat-tempat pelayanan itu menjadi masyarakat yang bermartabat,
yang mandiri dari segi ekonomi, sehingga masa depan mereka memang benar-benar direncanakan dan benar-benar juga diberdayakan, sehingga ke depan mereka tidak menggantungkan segala kebutuhan hidup mereka kepada pinjaman, tetapi mereka mempersiapkan kebutuhan hidup mereka di masa sekarang dan masa yang akan datang dengan pengelolaan keuangan, dengan tabungan mereka, dengan usaha-usaha produktif yang boleh mereka jalani sejak bergabung menjadi anggota CU Mototabian. Ya, untuk harapan CU Mototabian, ya mungkin CU Mototabian harus kita harus lebih berbenah diri. Artinya CU Mototabian ini sebenarnya bergerak dari bidang pemberdayaan. Bidang pemberdayaan melalui simpan pinjam ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya program-program pemberdayaan kepada anggota bisa terlaksana, yang memang sebenarnya sudah diprogramkan, cuma memang karena beberapa kendala akhirnya itu tidak terlaksana. Mudah-mudahan tahun depan untuk program-program pemberdayaan baik tingkat pusat maupun di TP-TP itu bisa berjalan dengan baik, sehingga memang anggota lebih berdaya, dan mungkin dengan usaha-usaha itu menjadi salah satu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yes, kalau cita-cita kita sama untuk CU tentunya untuk sejahtera. Dan yang kedua, orang kan mintau tuh umur toh. Mungkin kalau sama kayak kita bilang tadi, mungkin kalau orang bilang, wih hayalan tinggi. Tapi kalau di CU tidak ada yang mustahil. Kita selalu bilang sama suami, mari torang kalau ikut CU sisihkan doi, kalau Tuhan izinkan, torang mau berangkat ke Israel jodoh. Itu.